salihah. Sekarang kita belajar tentang rukun iman. Masih ingat rukun iman yang pertama? Yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, kepada hari akhir. Dan yang keenam, kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar menjadi pedoman bagi kehidupan umatnya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Adapun nama-nama kitab tersebut ada 4, yaitu yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sekarang, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Adapun nama-nama lain Al-Quran diantaranya yang pertama yaitu Alkitab, berarti tulisan atau yang ditulis. Al-Quran merupakan kitab Allah yang ditulis dengan mushaf. Lalu ada Al-Furqan, berarti pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Berikutnya An-Nur, berarti cahaya. Al-Quran merupakan cahaya yang memberi penerang bagi manusia dari kegelapan. Al-Huda, berarti petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Az-Zikri, berarti peringatan. Al-Quran berisi peringatan dari Allah. Asy-Syifa, berarti obat. Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh bagi orang-orang yang sakit rohaninya. Dengan Al-Quran, orang-orang akan sehat jasmani dan rohani. Al-Bayan, berarti penjelas. Al-Quran berfungsi sebagai penjelas bagi persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Al-Hakim, berarti pemutus perkara. Al-Quran berfungsi sebagai pemutus perkara dari masalah-masalah yang awalnya tidak dapat diselesaikan. Al-Karim berarti yang mulia. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, artinya
tidak ada perkataan yang lebih mulia selain dari Al-Quran. Al-Kalam berarti firman Tuhan. Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya termasuk ibadah. Nah, anak-anak soleh dan solihah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa ambil semua manfaatnya, dapat